rumah aja. Di rumah aja. Di rumah saja. Sehat. aja. Di rumah aja. Stay at home aja. Tetap di rumah aja. Tetap di rumah aja. Di rumah aja. Di rumah aja. Di rumah aja ya. Di rumah saja. Di rumah aja ya guys. Di rumah aja. Di rumah saja. Di rumah aja ya. Di rumah aja. Meskipun di rumah banyak yang bisa dikerjakan. Jadi di rumah saja. Jadi tetap di rumah ya. Tetap di rumah ayo, Rek. Di rumah aja. Di rumah saja. Di rumah saja. Di rumah saja. Di rumah aja ya teman-teman. Teman-teman, ayo. Di rumah aja ya teman-teman.
Shalom, Ibu Bapak dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan, nama saya Priscilla Ditya Midiawati. Biasa dipanggil Priscilla. Saya adalah mahasiswa dari program studi Magister Ilmu Teologi Universitas Kristen Duta Wacana. Perlu diketahui, sejak tanggal 1 Oktober 2020 hingga 5 Februari 2021, saya akan melaksanakan prastase dan stase di GKJW Jemaat Rungkut. Berkenaan dengan hal itu, maka pertama saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah diterima dan diizinkan untuk melakukan praktek di tempat ini. Yang kedua, tentunya saya yang masih belajar ini mengharapkan dan memohon bimbingan dari seluruh warga jemaat GKJW Rungkut di dalam proses yang akan saya tempuh. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam damai, Bapak Ibu Saudara dan teman-teman pemuda yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini merupakan ibadah inaugurasi nuansa pemuda dan lansia, di mana kita akan beribadah minggu dan bersyukur untuk lustrum GKJW Rungkut yang ke-6. Artinya sudah 30 tahun lamanya Tuhan memimpin dan melindungi gereja kita. Walaupun saat ini pandemi tengah melanda kita, di mana kita tidak bisa merayakannya sambil bertemu, namun kita tetap bisa beribadah secara online, bertemu dengan teman, keluarga, dengan kolega kita melalui media. Semua demi keselamatan kita. Walaupun sulit, walaupun krisis, walaupun mungkin beberapa teman kita sudah terpapar oleh virus corona, kita tetap harus bersyukur karena persekutuan kita tetap ada. Karena Tuhan tetap mengasihi kita dan menyertai kita di tengah beratnya pencobaan ini. Saudara jemaat terkasih, mari bersama kita mulai ibadah pada pagi hari ini dengan bersama kita mengambil saat teduh. Jemaat dipersilahkan mengambil saat teduh.
Jemaat yang terkasih dan teman-teman pemuda, mari kita mulai ibadah kita hari ini dengan penuh sukacita. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan bersama Kidung Jemaat 383, Sungguh Indah Kabar Mulia. Kabar mulia, hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Kita pujikan bait yang ketiga. Badai dan gelora laut tunduk padanya. Badai dan gelora laut tunduk padanya. Kini juga badai hati ditenangkannya. Dia yang telah bergumul di Getsemani, mendampingi kita dalam saat yang pedih. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah kita pada hari Minggu ini yang penuh dengan sukacita, kita lakukan dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara semua. Amin. Dipersilahkan untuk duduk. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, ibadah kita yang penuh dengan sukacita di dalam rangka kita juga memperingati hari ulang tahun GKJW Jemaat Rungkut, dilandasi dengan sebuah tema yang merupakan penghayatan kita semua, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. 30 tahun Tuhan menyertai perjuangan dan perjalanan kita. Karena itu, mari kita syukuri segala karya dan kasih Tuhan pada saat ini.
Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada manusia yang lepas dari dosa. Kita semua, entah sengaja atau mungkin bahkan tidak kita sadari, kita telah berdosa di hadapan Tuhan. Tapi sungguh Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, yang membuka pintu pengampunan bagi setiap umat-Nya yang mengakui dosa dan kesalahannya. Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman pemuda sekalian, mari kita mengambil saat teduh, kita berdoa secara pribadi akan segala dosa-dosa yang telah kita perbuat kepada Tuhan. Allah Bapa di surga, kami mengakui semua dosa kesalahan yang telah kami perbuat ya Bapa. Ampunilah kami karena telah mendukakan hati-Mu ya Bapa. Dan kiranya Tuhan, Engkau tetap bersedia membimbing kami ya Bapa. Tuntunlah jalan kami ya Bapa menuju kebenaran-Mu.
sehingga kami tidak semakin terperosok, tapi kami boleh diangkat lebih dekat kepadamu ya Bapa. Ampunilah kesalahan kami ya Bapa, jadikanlah tahir dan ubahkanlah hidup kami. Terima kasih untuk pengampunan yang telah Engkau berikan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, bagi setiap kita yang dengan sungguh-sungguh mengakui dosa-dosa kita, Tuhan akan mengampuni segala dosa kita di hadapan-Nya. Seperti ada yang tertulis demikian di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berbahagialah saudara dan saya yang telah diampuni dosa-dosanya. Mari kita rayakan sukacita kita dengan bersama memberi salam di rumah kita pada eyang, pada adik, kakek, ibu, dan siapapun yang ada bersama kita saat ini. Dan kita sambil pujikan pujian, sebab Tuhan Dia baik. Kita pujikan sambil bertepuk tangan. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Kita pujikan sekali lagi dengan lebih semangat. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, Penuhi baitnya, dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Dia baik. Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman pemuda, mari kita persiapkan diri kita bersama untuk memasuki firman Tuhan. Dan tayangan berikut akan menuntun kita pada pembacaan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersama-sama menghadap hadirat-Nya dalam doa, biarlah semuanya dapat berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada pagi hari ini, kami bersama dengan umat pilihan-Mu menghadap kehadirat-Mu yang kudus. Saat ini kami rindu mendengarkan suara sabda firman-Mu. Berbicaralah setiap kami siap mendengarkan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda firman-Mu, apa yang disampaikan kiranya seturut dengan rencana-Mu. Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami, dan doa kami yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Amsal pasal 10 ayat 27 dan 28. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan juga kekasih Tuhan dimanapun berada. Dalam sebuah perayaan ulang tahun, biasanya dilakukan satu aktivitas atau prosesi meniup lilin, memotong roti atau memotong tumpeng begitu. Nah, yang menarik adalah biasanya sebelum aktivitas itu dilakukan, kepada yang berulang tahun diberikan waktu untuk mengungkapkan harapannya. Atau dalam istilah kekinian, ayo make a wish begitu. Mengungkapkan harapan. Jika kita perhatikan, ungkapan harapan tersebut pasti berisi hal-hal yang baik. Tentu tidak ada orang yang berulang tahun kemudian mengungkapkan harapan yang tidak baik akan perjalanan kehidupannya. Saya yakin tidak ada. Tetapi ungkapan harapan itu pasti diisi dengan hal-hal yang baik. Nah, mengharapkan hal-hal baik dalam kehidupan merupakan hal yang lumrah pada diri setiap orang. Yang menjadi pokok persoalan adalah bagaimana agar hal-hal baik yang telah diungkapkan dalam pengharapan itu kemudian dapat terwujud di dalam kehidupan. Di sini letak hal yang penting untuk dihayati bersama. Nah, agar harapan yang telah diungkapkan itu sungguh-sungguh dapat terwujud di dalam kehidupannya, dibutuhkan suatu sikap hidup. Coba kita renungkan, adakah orang yang berharap hal baik terjadi dalam kehidupannya, namun orang ini tidak melakukan apa-apa? Tentu saja tidak. Hal baik atau harapan yang telah diungkapkan itu dapat terwujud dalam kehidupan seseorang jika
apa yang menjadi harapan itu sungguh-sungguh diusahakan. Sekali lagi, harapan akan hal-hal baik itu dapat terwujud dalam kehidupan kalau apa yang diharapkan itu diusahakan, diperjuangkan. Sebagai contoh yang sederhana, ketika orang merayakan ulang tahun dan dia mengungkapkan harapan agar sehat dan panjang umur, maka orang tersebut haruslah mengusahakan dalam kehidupannya untuk berpola hidup yang sehat dan senantiasa bijak serta berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Ini harapan kemudian diusahakan. Maka itu semua akan terwujud. Berbeda hasilnya jika harapannya itu panjang umur dan sehat, namun kehidupannya justru sembrono dalam menjalani kehidupan itu. Nah, ini yang patut untuk senantiasa kita sadari di dalam kehidupan kita. Harapan dapat terwujud jika kita sungguh-sungguh mengupayakannya. Terlepas dari upaya atau usaha yang dilakukan seseorang untuk mewujudkan harapan baiknya itu, faktor penting yang tidak dapat diabaikan adalah kehendak dan perkenan Tuhan. Kehendak dan perkenan Tuhan menjadi salah satu faktor yang sangat penting yang tidak dapat diabaikan. Sebesar apapun usaha yang dilakukan oleh manusia, jika Tuhan menghendaki hal yang berbeda, maka kehendak Tuhan itulah yang terjadi. Nah, oleh karena itu Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita perihal berdoa dengan mengungkapkan, jadilah kehendakmu. Demikian Matius 6 ayat 10. Jadilah kehendakmu. Ya. Karena sekali lagi usaha ya dan harus. Namun jangan pernah lupakan otoritas Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kita semua dipanggil untuk senantiasa memberi tempat kepada Tuhan. Demikianlah kita menghayati pesan Tuhan melalui Amsal 10 ayat 27 sampai 28 yang telah kita baca bersama tadi. Kita akan dapat melibatkan Tuhan dalam kehidupan ini jika kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan mengandung makna hormat, patuh, ataupun taat. Orang yang takut akan Tuhan akan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, serta berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. Ini kehidupan orang yang takut akan Tuhan. Mereka yang takut akan Tuhan tidak akan mengandalkan kekuatan dan pengertiannya sendiri. Oleh karena itu, sikap hidup yang semacam inilah yang oleh Amsal tadi dikatakan memperpanjang umur. Mengapa? Umur panjang ini sebetulnya merupakan sebuah gambaran kehidupan yang baik. Jadi mari kita perhatikan, ketika kehidupan kita mencerminkan kehidupan yang takut akan Tuhan, pasti kehidupan ini
akan terwujud, ya, di dalam kehidupan ini akan terwujud keindahan-keindahan yang seperti kita harapkan. Jadi takut akan Tuhan memperpanjang umur. Melalui kitab Amsal ini pula kita diajak untuk terus tumbuh dalam pengharapan. Karena dikatakan oleh Amsal, harapan orang benar, ya, atau harapan orang yang takut akan Tuhan akan menjadi sukacita. Hal ini menjadi warta anugerah bagi kita semua, teristimewa persekutuan milik Tuhan di GKJW Jemaat Rungkut, yang pada hari ini atas perkenan Tuhan kita memperingati ulang tahun gereja kita yang ke-30 tahun. Ya. Keadaan hidup memang masih penuh keprihatinan. Pandemi dan berbagai bencana yang lain masih terjadi. Kesulitan dalam kehidupan ekonomi juga tengah dirasakan oleh sebagian besar umat manusia. Karena itu, marilah kita terus berusaha mewujudkan sikap hidup yang takut akan Tuhan, serta terus berpengharapan hanya kepada Tuhan. Janji berkat bagi umatnya yang setia adalah tetap. Mari di dalam memperingati hari ulang tahun ke-30 GKJW Jemaat Rungkut, kita terus menghayati kasih-Nya bagi kita semua, dan kita terus mewujudkan hidup menjadi pribadi-pribadi, menjadi persekutuan milik Tuhan yang takut akan Tuhan dan meletakkan pengharapan hanya kepada Tuhan. Selamat ulang tahun gerejaku, selamat ulang tahun persekutuan milik Tuhan ini. Tuhan pasti memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Tuhan, ku percaya, aku percaya,
firman-Mu ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah terjamin. Aku percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita ucapkan pengakuan iman rasuli kita sambil kita meletakkan tangan kanan kita di dada sebelah kiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami persilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan kita. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk semua berkat yang telah Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Karena kami menyadari ya Bapa, meskipun di tengah kondisi pandemi ya Bapa, Engkau adalah Tuhan yang tetap menyertai kami. Engkau adalah Tuhan yang tetap memberkati kami ya Bapa. Dan kami sebentar lagi akan memberikan persembahan kami Bapa. Kiranya kami Engkau mampukan untuk memberikan persembahan ini dengan sikap hati yang betul ya Bapa, dengan sikap hati yang benar dan berkenan di hadapan-Mu. Dan kiranya persembahan yang kami berikan nanti Bapa boleh dikelola dan boleh menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Demikianlah doa kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, teman-teman pemuda sekalian, kita akan mengumpulkan persembahan kita dengan kita bersama-sama menyanyikan pujian Ku Bersyukur Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan,
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kini jemaat, marilah bersama kita datang kepada Tuhan dalam syafaat kita. Dan doa syafaat ini nanti akan kita akhiri dengan bersama-sama kita menyanyikan doa Bapa Kami. Mari kini kita satukan hati dan kita berdoa. Tuhan, demikianlah ungkapan syukur kami atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, baik selaku pribadi-pribadi, kami sebagai keluarga-keluarga, dan teristimewa pada hari Minggu ini kami mensyukuri atas kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai persekutuan milik-Mu di GKJW Jemaat Rungkut. Mewujudkan syukur kami atas kasih, rahmat, dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada hari Minggu ini, di dalam kami membangun ibadah syukur, kami juga mengungkapkan syukur kami melalui pengumpulan persembahan. Kiranya Tuhan berkenan menyuci kuduskan segala ungkapan syukur kami ini, sehingga dapat bermanfaat bagi pekerjaan dan pelayanan Tuhan di tengah dunia ini. Kami doakan seluruh warga jemaat milik-Mu dengan berbagai tugas, tanggung jawab, dan karya keseharian mereka masing-masing di tengah tantangan kehidupan yang luar biasa saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati dan memampukan tiap-tiap warga jemaat milik-Mu di dalam menjalankan setiap tugas, tanggung jawab, dan karya keseharian mereka. Sehingga berkat Tuhan boleh mengalir melimpah di dalam kehidupan mereka, dan kecukupan atas segala kebutuhan hidup boleh diterima dan dirasakan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang di dalam proses pemulihan kesehatan, bahkan juga yang tengah diisolasi oleh karena wabah penyakit yang saat ini sedang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami memohon dengan penuh kerendahan hati Tuhan, kuasa-Mu bekerja di dalam kehidupan saudara-saudara kami ini, sehingga pengharapan, kekuatan, bahkan kesembuhan boleh diterima oleh saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami berdoa bagi warga jemaat milik-Mu di GKJW Jemaat Rungkut, mulai anak-anak sampai warga usia lanjut. Kami yakin dan percaya
kasih dan penyertaan Tuhan turun atas kami semua. Berkat Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan tiap-tiap warga jemaat milik-Mu. Anak-anak kami yang dalam proses pertumbuhan, di jenjang pendidikan mereka masing-masing, yang bergumul dengan pekerjaan, usaha, yang bergumul akan pasangan hidup. Demikian juga para orang tua kami, sesepuh-sesepuh jemaat kami. Sungguh Tuhan, kami mengharap kasih dan penyertaan-Mu atas kehidupan tiap-tiap warga jemaat milik-Mu. Sehingga kasih Tuhan boleh senantiasa dirasakan dalam kehidupan mereka dan melalui seluruh warga jemaat milik Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa bagi persekutuan kami di GKJW Jemaat Rungkut yang telah Tuhan berkenan untuk sampai di usia 30 tahun. Sebuah perjalanan kehidupan persekutuan yang sungguh diberkati oleh Tuhan. Karena itu kuatkan kami, mampukan kami untuk mewujud nyatakan kehidupan persekutuan yang indah di hadapan Tuhan. Mampukan persekutuan milik-Mu ini Tuhan untuk terus bertumbuh, berkembang, dan berdampak bagi sesama. Kami yakin dan percaya persekutuan milik Tuhan di tempat ini boleh menjadi saksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tak lupa kami berdoa bagi bangsa dan negara kami di tengah tantangan kehidupan saat ini. Berkati para pemimpin bangsa kami dan juga seluruh warga negara Indonesia, agar kami semua terus dimampukan untuk berbuat kebaikan demi indahnya kehidupan anugerah Tuhan ini. Setelah selesainya seluruh rangkaian ibadah syukur kami pada hari ini, kami akan memasuki kehidupan kami yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Kiranya Tuhan senantiasa membersamai perjalanan kehidupan kami. Sukacita yang boleh kami rasakan, kiranya terpancar dalam kehidupan kami, dan melalui kehidupan kami, banyak orang yang merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka, dan nama Tuhan dimuliakan. Segala doa-doa kami, baik yang mampu kami ungkapkan, maupun yang masih ada di dalam hati kami masing-masing, semua ingin kami aturkan dengan penuh percaya akan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di sorga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan
dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Jemaat yang terkasih, kita akan kembali dalam kehidupan kita masing-masing. Kita semua diutus untuk menjadi pembawa damai. Di hari yang penuh ucapan syukur ini, mari kita terus berjalan bersama Tuhan, agar kita tetap kuat dan disertai oleh-Nya. Kini jemaat, marilah bersama bangkit berdiri. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya melalui hamba-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Selamat ulang tahun warga GKJW Rungkut. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup ibadah kita pada hari ini dengan kita bersama-sama menyanyikan Jangan Lelah. Kita bunyikan dengan riang gembira. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun.
menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bapak, Ibu, Saudara, dan teman-teman pemuda, ibadah kita telah berakhir. Kiranya ibadah ini menjadi berkat dan penguatan bagi kita semua. Jemaat dipersilakan untuk mengambil doa secara pribadi.